Bang, bisa tolong rakitin PC nggak? Bisa dong. Serius nih bang, bisa nggak? Bisa diatur lah, gampang. Saya pengennya tuh murah ya, tapi kencang. Apalagi buat main game bang, biar jago gitu mainnya. Ya tergantung budgetmu lah, berapa gitu kan punyanya. Yang penting mah murah lah, jangan mahal-mahal gitu. Murah tapi kencang. Murah tuh tiap orang tuh beda-beda gitu ya. Jadi nggak semua bilang murah di setiap orang gitu. Jadi harus pasti dulu berapa. Ya udah deh, 2 juta ya. Nih saya racikin 2 juta. Atuh kalau 2 juta mah kemurahan atuh bang. Kan 2 juta ini udah murah. Tuh, tanya penonton, 2 juta murah kan? Jadi kan tiap orang tuh beda-beda murahnya. Jangan asal, bang, murah lah, yang penting murah, yang penting murah. Itu kan tiap orang beda-beda murahnya gitu. Ada yang murah 30 juta murah gitu kan. Sultan mah bebas gitu ya, gitu dong. Ya udah deh, 6 juta bang. 6 juta bisa nggak ya? Nah, kalau udah ada nilainya atau budgetnya, jadi saya kebayang nih, oh ya udah deh 6 juta gitu ya. Saya cariin 6 juta gitu kan. Jadi pasti jangan bilang yang penting murah lah, yang penting sedang lah. Itu nggak jelas gitu, jadi ambigu gitu ya. Ya udah, saya akan coba racikin ya. Nanti saya cari-cari di sini, mudah-mudahan ketemu. Biar lebih lengkap, kamu simak aja video ini. Oke? Penonton juga. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, nyambung dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kebanyakan seperti tadi. Jadi di sini saya akan rakit PC 6 jutaan. PC ini tuh sebagian ada secondnya, sebagian ada barunya. Kenapa seperti itu ya? Supaya bisa mengakalin, budgetnya nggak terlalu mahal, dan karena budgetnya udah ada ya tadi sekitar 6 jutaan. Nah, di sini saya akan racikan PC sekaligus rakit PC-nya. Menurut saya ini terbaik lah di 6 jutaan ya. Oke, yang pertama di sini prosesornya. Ini yang paling penting, menggunakan Intel Core i5 generasi ke-10, 10400R. Wah, dia punya 6 core, 12 thread yang dirilis tahun 2020. Jadi udah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, dengan TDP maksimum 65 watt ya. Jadi ini menurut saya performanya udah lumayan kenceng lah. Kita akan buktikan nanti ya bagaimana performa si prosesor ini. Yang penting udah Core i5, nggak terlalu jadul banget kan, nggak terlalu baru juga karena yang baru ada Intel generasi 13. Tapi ini bisa diandalkan. Terus untuk motherboardnya di sini menggunakan H410MK dari Asus ya. Nah, paketan bundling seperti ini banyak banget yang second dijual di e-commerce, di Facebook ya, di Tokopedia, di Shopee. Ini banyak banget bundling seperti ini. Ini budgetnya ada yang jual 2,3 juta, ada yang jual 2,2, ada yang jual 2,4. Beda-beda lah, beda-beda tipis. Ini kebetulan saya dapat 2,3 juta. Tapi saran saya kalau misalnya kalian mau beli second ya, pertama harus pastiin dulu si motherboardnya ke penjualnya bahwa port-port di belakangnya, port USB, port audio, port RJ45-nya semuanya berjalan normal, tidak ada kendala ya. Karena motherboard ini memang agak riskan, apalagi seri-seri low end seperti ini. Jadi harus dipastikan dulu ke penjualnya bahwa si motherboardnya aman. Tapi untuk prosesor, pengalaman saya sih prosesor jarang rusak ya. Mudah-mudahan awet ya. Jadi untuk mobo dan prosesor saya belinya second. Oke, untuk memori RAM-nya di sini saya menggunakan Acer Tex ya, 2x8 GB 3200 MHz, udah DDR4. Harga memori RAM DDR4 sekarang udah murah banget, aduh luar biasa. Ini 500 ribuan, 580 ribuan udah dapat 16 GB. Untuk memori RAM-nya baru. Kalian bisa cari brand lain juga boleh ya. Yang penting DDR4 lah. Oke, lanjut lagi untuk storage. Nah, untuk storage di sini baru juga saya menggunakan SU 240 GB dari Adata ya. Ini SSD ini udah saya andalkan di berbagai rakitan PC saya. Itu tergantung kalian aja mau beli merek Adata, mau dari tim, mau dari apalah bebas. Tapi ini sesuai pengalaman saya aja sih ya. Saya pakai Adata udah beberapa kali rakitan PC, alhamdulillah gitu, nggak ada yang error, nggak ada yang korup gitu, semuanya lancar ya. Jadi ya udah, saya kasih yang pasti-pasti aja, Adata SU 650 240 GB.
Nanti kalau misalkan kurang ya tinggal ditambah hard disk aja ya. Oke, lanjut di sini untuk GPU. Nah, untuk GPU ini second ya, menggunakan GTX 1660 Super. Banyak banget dijual ketika saya lihat di e-commerce, di Shopee, di Tokopedia banyak banget 1660 Super. Ini harganya sekitar 1,7, 1,8 jutaan, tapi performanya kalian bisa andalkan. Mau main game, pakai ngedit, pakai render-renderan ya, 1660 di harga 1,7 jutaan. Ini menurut saya paling worth it lah. Ini bekas ya. Sekali lagi kalau misalnya kalian mau beli bekas ya second, pastiin dulu ke penjualnya, minta dites GPU-nya berjalan normal atau enggak, terus minta garansi lah ya. Mudah-mudahan aman, lancar seperti yang saya pakai di sini, Jotax GTX 1660 Super yang pakai power pin 1x8 ya. Jadi udah saya dites main game, terus ngerender, terus editing semuanya lancar. Ya udah, saya beli aja ini 1.790.000-an lah, belum termasuk ongkirnya ya. Terus apalagi ya? Power supply. Nah, ini paling penting banget menurut saya. Jadi di sini saya beli baru aja supaya bisa memberikan power gitu ya, listrik yang stabil, yang bagus ke komponen-komponen yang ada sebagian second. Di sini saya menggunakan XPG Pylon yang 550 watt. Power supply mah saya nggak mau main-main. Takutnya ada apa-apa gitu ya. Nanti rusak ke komponennya, malah lebih mahal. Kita lebihin, biasanya kan pakai rakitan PC yang gini pakai power supply 500 ribuan, lebihin lah 250.000 gitu atau 300.000, dapat power supply yang bagus. XPG Pylon 550 watt, udah sertifikasi 80 plus, terus udah ada sertifikasi tambahan juga seperti Cybernetic gitu ya. Terus komponen-komponen yang di dalamnya juga udah 100% Japan. Jadi udah bisa diandalkan. Jadi tenang lah gitu. Jadi saya pakai power supply-nya yang bagus sekalian gitu. Terus masalah casing. Nah, ini masalah casing sebetulnya sesuai selera sih. Kadang ada yang suka kayak gini, Bang. Saya udah deh suka kayak gini yang fan-nya 3 gitu kan di depan. Terus airflow-nya juga lumayan bagus juga gitu. Udah. Terus ada juga yang, wah Bang saya pengen yang agak tipis gitu ya, yang nggak terlalu besar, boleh juga. Ada juga Bang pengen nggak kelihatan depannya, itu ada juga. Sesuai selera lah. Yang penting budgetnya sekitar 500 ribuan. Ini nggak terlalu mahal ya. Udah dapat fan. Yang penting airflow di dalamnya harus bagus. 3 di depan, 1 untuk exhaust ya. Jadi ada intake, ada exhaust. Ya ini lumayan lah, udah bagus kayak gini. Ya. Oke, sekarang udah semuanya. Kita akan langsung tes bagaimana performa PC 6 jutaan sebagian second. Sekarang aja tes, oke? Let's go. Nah, sekarang kita langsung saja tes game PUBG Steam ya. Ini resolusinya 1080p, oke? Dan untuk presetnya ultra. Jadi udah rata kanan di resolusi 1080p. FPS-nya kalian udah lihat di sini 200-an. Wah, luar biasa sekali ya. Terus untuk penggunaan GPU ini memang belum 100% juga. Bahkan kalau misalkan sanggup ya monitor kalian bisa disetting di 1440p. Di sini juga 1080 masih di 70%-an. Suhunya 72 derajat Celcius. Terus GPU-nya 105 watt ya. Untuk prosesornya di sini Core i5 10400F, penggunaannya di 40-50%-an ya. Suhunya 70%-an karena menggunakan stock cooler. Ya maklumlah stock cooler. Kalau misalkan pengen lebih dingin, kalian ganti aja pakai cooler aftermarket yang harga 200 ribuan, itu udah lebih dari cukup. Watt CPU-nya di 40-an dan FPS 120. Ya naik turun lah tergantung frame di dalam gamenya. Kalau lagi rame terus bangunannya kecil gitu ya, bisa naik sampai 170 gitu ya. Oke, mantap banget untuk main PUBG. Kalau misalnya kalian mau live streaming di sini juga bisa banget. Penggunaan prosesor nanti si OBS-nya misalkan kalau pakai OBS ya, penggunaan prosesornya ini naik sedikit, tapi masih aman lah. Di sini masih 50%-an. Kalau pakai OBS atau sambil buka Facebook-nya, buka YouTube-nya, ya naik sekitar 10-15%, berarti sekitar di 70%-an. Masih aman banget untuk dipakai live streaming. Terus untuk watt keseluruhan PC-nya aja, ini PC-nya aja, ini saya udah ada watt meternya sekitar 210, 209, 207 watt gitu ya untuk PC-nya aja. Jadi ini termasuk irit sih menurut saya ya, nggak terlalu boros 200 watt. Kalau ditambah monitor, tambah aja sekitar 20-30 watt yang 24-27 inch ya. Irit lah ya, nggak terlalu boros. Oke, lanjut gimana ke pengujian selanjutnya, editing. Kita akan coba juga dan game-game selanjutnya biar lebih cepat nanti saya akan tes secara offline. Oke, sekarang coba aja editing seperti apa. Oke, let's go.
Oke, sekarang kita akan tes di editing. Kalian udah lihat di sini, saya seperti biasa pakai video-video dari Sekilas IT yang sering saya pakai benchmark ya. Ini udah lancar banget tuh. Timelinenya kita tuh. Dia udah berjalan dengan ya normal, ada kuning-kuning sedikit di sini ya. Jadi nggak patah-patah. Jadi kalau misalkan dipakai untuk editing juga ini masih bisa ya. Apalagi ini video-video yang saya sering upload di YouTube-nya Sekilas IT kan. Size-nya seperti ini, resolusinya 1080p gitu ya. Nggak lebih dari 1 GB untuk file size saat di rendernya. Nah kayak gini, ini udah lancar. Oke ya, sekarang kita akan coba render. Nah kita akan coba render ya. Gimana performa si Core i5 10400F ini. Ini Intel Gen 10 ya. Nah, ketika dipakai ngerender video ini durasinya tuh sekitar 15 menitan. Ya, lumayan lah ya. Ini kan file size-nya 1600 MB, 1,5 GB. Durasi videonya 21 menit. Di render dengan waktu sekitar 15 sampai 16 menit aja. Biasanya kalau di PC saya sih sekitar 7 menitan ya. Ini 16 menit cukup lah ya. Kita bisa sambil bikin thumbnail, bikin ngerjain sesuatu lagi sambil ngedit si videonya di PC ini. Pokoknya aman lah ya. Dipakai main game tadi udah kenceng banget lah ya. FPS-nya udah tinggi banget lah ya. Terus dipakai live streaming juga bisa, dipakai editing juga bisa ya. Kalau kalian rencananya ya pengen jadi content creator, pengen live streaming, jadi gamers ya, terus pengen belajar editing. Nah, PC 6 jutaan ini yang sebagian second udah bisa diandalkan atau direkomendasikan. Kalau kalian kira-kira pengen seperti ini, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi ya. Oke, gimana menurut kalian? PC 6 juta, totalnya 6 juta, sekitar 6 juta 200-an. Nanti akan simpen di sini ya. Menurut saya ini paling pas banget di 6 jutaan. Komponennya bekas dan baru ya. Jadi diracik lagi. Terus power supply-nya apalagi ini udah aman banget lah ya. Mudah-mudahan awet ya. Untuk estetika dapet lah ya. Ada RGB-nya, ada burcak-burindongnya gitu ya. Aman. Terus untuk airflow juga udah sehat. Ini intake di depan dan exhaust-nya di belakang satu. Kalau misalkan ada budget lagi, tinggal tambahkan 2 fan di atas untuk exhaust. Jadi lebih baik si airflow di dalam casing ini. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.